Ya, baik Bapak Ibu sekalian yang bergabung dalam acara training aplikasi kepala unit pada siang hari ini, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu agar tentunya saya dapat memudahkan kita semua untuk belajar. Nah, jikalau diperlukan, silahkan ya Bapak Ibu bisa mempersiapkan terlebih dahulu ataupun menyiapkan perlengkapan belajarnya ya, alat tulis mungkin ada yang perlu dicatat atau mungkin nanti ada yang kurang dipahami, nanti bisa ditanyakan di akhir acara setelah saya akan menyampaikan seluruh materi seperti itu. Jadi ya nanti kalau misalkan ada yang bingung, nah bisa dicatat dulu. Nanti di akhir acara kita akan tanya jawab. Nah, nanti akan dibantu Bu Lucy dan juga Bunda Nani tentunya yang akan membantu menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Ya, oke. Bapak Ibu sekalian, ini dia nanti juga akan kami kirimkan ya untuk fitur utama Webbase unit aktif. Nah, di dalam laporan ya, di dalam aplikasi laporan itu banyak sekali submenu ya, submenu dari aplikasi laporan. Nah, karena memang itu tadinya disesuaikan dengan aplikasi laporan pusat. Nah, namun untuk di unit aktif atau unit mitra gitu ya, Bapak yang dimiliki Bapak Ibu hanya 10 fitur saja yang nantinya akan kami cek ataupun akan dilaporkan seperti itu. Dan yang lain-lainnya itu mungkin nanti juga hanya sekali input. Setelah itu bisa disesuaikan saja seperti itu. Kalau yang pasti ya, saya yang wajib Bapak Ibu input dan update adalah murid ya, buku induk. Buku induk itu ketika ada murid baru, kemudian untuk keuangan data eh, SPP ya, keuangan penerimaan. Nah, itu yang pasti setiap bulan bisa Bapak Ibu update seperti itu untuk masukan karena pasti ada transaksi penerimaan yang akan dilaporkan. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja masuk ke menu yang pertama. Menu yang pertama ini tentunya login ya, karena kita berbasis online, pastinya kita harus login atau masuk ke menu laporannya. Nah, untuk menu laporannya, mungkin yang unit-unit lama yang sudah menerima linknya ya, ini adalah laporan stripbimba.com. Kemudian ada masukan username dan password. Nah, untuk username ini biasanya terdiri dari kata Bimba ya, BIMBA, MBA-nya besar ya, kemudian 5 digit angka. 5 digit angka ini adalah angka nomor cabang dari unit masing-masing ya. Misalkan ada yang unitnya mungkin ya ini misalkan 1872. Nah, seperti itu. Jadi kita menggunakan masing-masing nomor digit nomor cabang. Jadi Bimba misalkan nomor cabangnya 1872 berarti Bimba 1872. Begitupun dengan unit-unit yang lain menyesuaikan nomor cabangnya. Kemudian masukkan password, password awal ya yang kami berikan, yang pusat berikan kepada Bapak Ibu Mitra adalah 123 123. Kemudian nanti kita ganti password untuk mempermudahnya saya akan sambil mempraktekannya ya. Jadi kita nanti akan masuk ke link laporan stripbimba.com. Nah, ini ya. Untuk tampilan aplikasinya seperti ini. Ketika kita masukkan laporan stripbimba.com, nah, maka akan muncul seperti ini. Ada pusat, ada unit. Nah, untuk yang kita pilih, karena kita adalah unit, maka kita pilih yang pilihan unit ya, yang gambarnya berwarna hijau. Kita klik saja, nanti kita akan diarahkan masuk ke eh, tampilan login atau sign in ya untuk masuk ke aplikasi. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan untuk username-nya ini pasti menggunakan kata Bimba, MBA-nya besar ya, jangan sampai salah. Kemudian 5 digit nomor cabang. Nah, di sini di Bimba Bate Gede menggunakan nomor cabang 04372. Jadi untuk username-nya Bimba 404372. Kemudian kita masukkan sandinya seperti yang tadi saya sampaikan. Sandi awalnya, password awalnya adalah 123 123. Nah, bagi unit baru yang benar-benar baru ya,
ataupun unit yang belum pernah mendapatkan eh, username dan password. Nah, ini nanti bisa menghubungi divisi kemitraan, bisa ke Bulusi ataupun Bunda Nani nanti untuk disesuaikan ya username dan passwordnya. Kemudian kalau ini sudah dipastikan username dan passwordnya benar ya, sudah sesuai dengan username kita. Nah, ini sekarang silahkan bisa langsung sign in. Nah, setelah kita sign in, maka kita akan masuk ke dashboard awal ya. Kita masuk ke dashboard. Di dashboard awal kita ada tagline relawan Bimba berbuat baik dengan bijaksana. Nah, kita close saja untuk tagline Bimbanya. Oke, nah kemudian tadi ya untuk di fitur utamanya setelah kita masuk ke aplikasinya, ya setelah kita masuk ke aplikasinya, kita harus ganti password ya. Kami sarankan untuk ganti password. Kenapa? Karena tadi ya kita username-nya dan juga aplikasinya itu sangat mudah untuk diakses dengan kata Bimba dan nomor cabang. Untuk passwordnya sama semua 123 123. Jadi memungkinkan ketika kita membuka salah ketik satu angka saja nomor cabang kita bisa masuk ke laporan unit lain. Atau sebaliknya unit lain yang salah ketik untuk nomor cabangnya bisa masuk ke unit kita. Nah, untuk itu kami sarankan untuk mengganti password dengan cara kita klik bagian yang ada gambar profilnya. Nah, kemudian kita pilih change password atau ganti password. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Ya, di sini ada old password yaitu password lama. Password lama bisa kita isi 123 123. Kemudian new password, password baru ya, kita bisa isi sesuai dengan eh, keperluan ya, keperluan kita ataupun password baru ini bisa diisi sesuai dengan kebutuhan masing-masing unit ya. Bisa disesuaikan yang mudah diingat oleh KO ataupun mitranya ya. Jadi silahkan bisa diubah sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Kami tidak bisa menentukan gitu untuk passwordnya. Jadi silahkan Bapak Ibu tentukan masing-masing sesuai dengan kebutuhan unitnya, tentunya dengan catatan mudah diingat ya, mudah diingat. Dan juga tentunya agar ketika lupa kita juga dapat langsung mencarinya dicatat ya, entah itu di handphone, dicatat ditaruh di laci kerja gitu agar kita mudah menemukannya bila kita lupa passwordnya. Nah, setelah new passwordnya sudah diisi dengan password yang sudah kita tentukan, confirm passwordnya ini juga diisi dengan password yang sama dengan new password. Jadi new password dan confirm password ini isinya sama ya, tidak boleh berbeda, harus sama. Nah, kemudian kalau sudah diisi semua new passwordnya, confirm passwordnya sudah diisi semua, tinggal kita update password. Nah, maka nanti otomatis passwordnya akan berganti ya. Nanti passwordnya akan berganti. Jadi nanti setelah itu Bapak Ibu loginnya menggunakan password yang baru. Oke, itu ya. Untuk fitur yang pertama, fitur login, saya kira sudah cukup ya untuk masuk ke laporannya, username, dan ganti passwordnya. Kemudian yang kedua, kita masuk ke menu profil unit. Nah, ini di sini ada keterangan cek. Nah, ini hanya untuk pengecekan ya, pengecekan awal. Di dalamnya ada profil unit, ada kontak unit, ada nomor rekening unit untuk laporan. Nah, kita cek, kita masuk ke laporannya. Di atas ya ada profil unit. Nah, di sini ya, profil unit kita klik. Nah, di dalamnya sudah tertera, sudah ada profil unit masing-masing Bimba. Nah, contoh seperti yang saya punya ini nomor cabangnya 4372, nama unitnya Bate Gede, kemudian status unitnya, status operasionalnya, awal kontrak, akhir kontrak, tanggal perpanjangan. Nah, ini. Kemudian
nomor HP, email sampai dengan alamat, nomor rekening sampai dengan atas nama. Nah, ini bisa disesuaikan ya nanti apakah sudah sama dengan profil unit dari unitnya masing-masing atau belum. Nah, kalau belum bisa laporan, bisa konfirmasi ke PIC-nya atau laporan ke divisi kemitraan, ke Bulusi atau ke pengawas. Nah, boleh. Nah, untuk laporannya kemana nomornya? Nah, di sini juga ada ya, sudah ada kontak personnya dari laporan kemitraan. Nah, di sini ya, 85198372. Nah, ini di masing-masing laporan Ibu sudah ada nanti ya. Jika memang dibutuhkan bisa langsung disimpan seperti itu. Ya, itu tadi untuk profil unit ya. Jika ada kesalahan di profil unit, silahkan untuk konfirmasi ke divisi kemitraan. Oke, berikutnya saya lanjut ke menu yang ketiga, fitur yang ketiga yaitu fitur staff. Nah, kita akan masuk ke daftar staff. Nah, di sini input dan update menyesuaikan dengan staff atau relawan unit Bimba masing-masing. Entah itu kepala unit, admin, asisten kepala unit, motivator atau guru ya. Ini disesuaikan saja. Kalau misalkan ada update, ada guru baru bisa diinput. Ada yang resign bisa dicatat sebagai resign atau keluar. Nah, nanti di dalamnya ada tombol tambah staff, tombol import staff, tombol download import staff result, kolom aksi, lihat, edit, dan hapus. Kita langsung masuk ke aplikasinya. Ini ada staff ya, menu staff, ada daftar staff. Ya, kita pilih yang daftar staff ya. Jadi kita acuannya untuk laporan ini hanya mengacu pada fitur utama saja. Untuk yang lainnya kita abaikan. Nah, karena di sini staff ada daftar staff dan absensi, kita pilih saja yang daftar staff. Nah, seperti ini ya. Ini kalau misalkan tampilan awal belum kita input, maka kosong seperti ini. Nah, kita akan coba untuk input satu per satu gitu ya. Ini ada tombol tambah staff. Ini menginput satu per satu. Kemudian ada import staff, memasukkan beberapa nama ya, lebih dari dua nama secara langsung. Nah, ini nanti hanya pilihan ya Bapak Ibu ya. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu bisa pilih salah satu saja yang menurut Bapak Ibu lebih mudah untuk digunakan. Oke, ini saya akan mencontohkan terlebih dahulu untuk tambah staff. Nah, di sini kita harus mengisi nick, nama, jabatan, dan seterusnya. Nick ini nomor induk kepegawaian atau boleh diisi nomor urut saja gitu ya, disesuaikan. Tidak perlu menggunakan nick KTP ya. Jadi disesuaikan saja dengan nomor induk kepegawaian. Contoh misalkan kita menggunakan nomor eh, kita mulai dari awal gitu ya, 0001 gitu ya misalkan. Kemudian namanya eh, Santi gitu ya. Jabatannya kepala unit. Nah, ini contoh status aktif departemennya Bimba Ayuweo. Tanggal masuk. Nah, kita sesuaikan tanggal masuknya. Misalkan tanggal masuknya di tahun. Nah, kita bisa ketik atau kita bisa pilihan di tanggalnya ini ya. Nah, kalau misalkan kita mau ketik misalkan dia masuknya tanggal 12 Maret 2020. Nah, ini contoh ya. Nanti tinggal kita klik seperti ini. Nah, kemudian tanggal lahirnya, misalkan tanggal lahirnya 31 Juli. Nah, tahunnya 1998. Nah, ini contoh ya. Kemudian nomor teleponnya bisa menyesuaikan ya, menyesuaikan nomor telepon. Kemudian emailnya juga bisa menyesuaikan. Nah, ini contoh. Kemudian nomor rekening, bank, atas nama. Ini ada keterangannya opsional ya. Berarti ini boleh diisi, boleh tidak ya. Jadi ini menyesuaikan kebutuhan dari Bapak Ibu saja. Boleh diisi, boleh tidak. Diisi lebih baik, tidak diisi tidak masalah, tidak ada pengaruhnya. Kalau mau diisi silahkan diisi. Contoh misalkan, kemudian banknya atas namanya Santi ya tadi ya.
Nah, seperti ini. Kita cek terlebih dahulu ya, Bapak Ibu ya, apakah datanya sudah sesuai atau belum, sudah benar atau belum. Nah, kalau memang kita rasa sudah benar, silahkan bisa disimpan. Nick has already been taken. Nah, ini artinya nicknya sudah pernah terpakai ya, sudah pernah terpakai. Tapi tidak perlu panik kalau ada seperti ini. Kalau nicknya sudah terpakai, kita tinggal pilih nick yang lain. Nah, ini contoh tadi satu tidak bisa, saya menggunakan 0021. Nah, seperti ini ya. Kita simpan. Ya, sudah terpakai semua ternyata ya. Saya pakai 50. Ya, karena saya tiap bulan menggunakan aplikasi ini, jadi saya sering mengganti-ganti nick gitu ya. Nah, masuk ya. Saya menggunakan nicknya angka 50 bisa ya. Jadi kalau Bapak Ibu unit baru lebih mudah, nanti bisa menggunakan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Seperti itu nicknya ya. Disesuaikan saja. Nah, ini ketika kita menambah staff secara dengan menggunakan tambah staff. Ini satu persatu. Kalau misalkan mau ditambahkan nama guru juga silahkan. Bisa ditambahkan nama guru lagi. Contoh nicknya ya. Tadi nomor 50 berarti sekarang 51. Nama Cynthia dan jabatan guru. Pilih status aktif. Departemennya Bimba. Tanggal masuknya eh, nah, seperti ini. Kemudian tanggal lahirnya. Nah, misalkan seperti ini ya. Nomor teleponnya. Kemudian emailnya kita sesuaikan. Nah, kemudian misalkan ini kita tidak isi tidak masalah, kita coba simpan ya. Jadi kita cek lagi untuk datanya apakah sudah sesuai atau belum. Kalau sudah sesuai tinggal kita simpan. Nah, masuk ya. Jadi untuk yang opsional itu boleh diisi, boleh tidak masalah. Nah, di sini ada dua nama yang sudah kita input, yaitu kepala unit dan guru. Nah, bagaimana unit yang sudah berlangsung ingin menambahkan nama gurunya? Kebetulan di unitnya itu gurunya sudah ada 10 gitu ya. Kalau misalkan dianggap satu persatu terlalu lama gitu ya, ini juga kita bisa menggunakan secara kolektif untuk memasukkannya secara banyak data gitu ya. Tapi untuk menggunakan import staff ini kita memang membutuhkan beberapa eh, fitur bantuan atau membutuhkan data bantuan seperti itu. Nah, tadi untuk tambah staff atau import staff silahkan ya Bapak Ibu bisa pilih. Nah, saya akan sekarang saya akan mencoba untuk mempraktekkan bagaimana cara untuk import staff. Nah, kalau kita mau import staff, nah ini kita harus mengeklik ini dulu ya, import staff. Nah, kemudian nanti akan muncul seperti ini, allow file CSV, klik here. Nah, kita membutuhkan ini untuk mengupload file yang akan kita eh, masukkan gitu ya, data-data yang akan kita masukkan di laporan. Nah, kita klik here di sini. Nah, kemudian di sini akan muncul import staff template. Nah, maka dari itu kita harus simpan terlebih dahulu. Nah, saya akan simpan di sini ya. Kemudian, nah ini import staff template. Ini kita save. Nah, setelah kita save, bisa kita buka. Nah, maka akan muncul seperti ini ya. Ini yang nomor dua bisa kita hapus. Nomor satu ini adalah template-nya. Jadi untuk memasukkan data-data yang akan kita masukkan ini adalah template-nya. Jadi kita mau membutuhkan nick, nama jabatan, status departemen, tanggal masuk, tanggal lahir sampai dengan bank atas nama. Nah, karena menggunakan kalau kita manualkan seperti ini akan lebih susah ya. Jadi takut ada data yang kurang. Kita mempersiapkan aplikasi tambahan ya. Nah, ini namanya Master Generate Import. Nah, ini
kita berikan master tambahan di sini. Ini untuk tampilannya. Kemudian kita bisa masuk ke import staff karena tadi kita mau import staff ya. Nah, datanya akan muncul seperti ini, Excel seperti ini. Untuk nicknya, nama, jabatan ini kita sesuaikan dengan kebutuhan laporan online. Nah, nicknya tadi sudah 51 ya, berarti saya ganti 52, 52, 53, 54. Nah, kita isi nicknya, namanya, jabatannya, statusnya, departemen, tanggal masuk, tanggal lahir, nomor telepon, email, nomor rekening, bank, atas nama. Nah, ini juga sama ya. Jadi di atas ini ada tanda bintang dan tanda pagar. Yang bertanda pagar ini bisa kita input ya, atau bisa kita kosongi. Nah, seperti itu. Ini boleh diinput, boleh tidak, gitu ya. Yang penting setelah kita input status CSV-nya menjadi checklist, 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 checklist. Jangan sampai ada yang silang ya. Tidak boleh ada yang silang seperti ini. Jadi semuanya harus checklist. Nah, kalau sudah kita pastikan datanya benar, status CSV-nya sudah checklist, kita copy yang paling ujung kanan. Nah, seperti ini ya. Kita klik semuanya ya, kita blok semuanya, kemudian kita copy. Nah, copy di sini ya. Kemudian kita beralih lagi ke menu tadi import staff. Kita pastekan di import staff template yang sudah kita download tadi. Kemudian kita klik kanan, kita pastenya yang values, yang 1, 2, 3. Ya, ingat ya, kita klik kanan, pastenya yang values, yang 1, 2, 3, yang gambarnya 1, 2, 3. Nah, seperti ini. Maka akan menjadi seperti ini. Setelah kita sudah pastekan, tinggal kita save ya. Kita save atau bisa menggunakan control save ya. Control S. Do you want to keep using that format? Kita yes. Oke, setelah itu bisa kita close ya, atau biarkan terbuka juga tidak masalah. Nah, kita kembali ke sini, kita klik yang berwarna merah, kemudian kita cari tadi data yang sudah kita edit. Nah, import staff template ada di sini ya. Saya akan upload, open. Nah, kemudian sudah kita import. Nah, maka data ketiga nama tadi ya yang sudah kita import. Nah, kita akan diberikan laporan ini ya, import staff result. Kemudian kita bisa buka. Nah, ketiga nama yang sudah kita upload tadi ada statusnya berhasil, berhasil, berhasil. Nah, jika ada status yang tidak berhasil, nanti akan diinformasikan data mana yang tidak berhasil. Seperti itu. Nah, jadi ketiga nama ini ya, Anggrek, Bulan, Purnama sudah terupload di data laporan kita. Ada Anggrek, Bulan, Purnama. Sesuai dengan nick, kita juga bisa sesuaikan ya. Nah, 50 sampai dengan 54 kepala unit guru guru guru. Nah, seperti ini. Ini juga datanya datanya juga sesuai dengan apa yang kita masukkan tadi seperti itu. Nah, begitu ya untuk tambah staff, menambahkan data staff satu persatu, import staff, menambahkan data staff secara kumulatif atau banyak data seperti itu. Nah, selain nambah staff dan import staff, ini juga kita ada kolom aksi. Ada lihat ya, kita bisa melihat data-data staff yang kita miliki ya. Ini hanya melihat ya. Yang bergambar mata ini hanya lihat staff, kemudian ada ubah staff. Ubah staff ini untuk mengubah data staff kecuali ya, kecuali nick. Nick tidak bisa diubah. Jadi kalau misalkan ada kesalahan nick ya, nah ini silahkan Bapak Ibu nanti bisa dengan cara mengeset ya atau membuat seolah-olah data itu keluar, data gurunya keluar. Nah, kemudian dihapus, delete staff, lalu kemudian nanti dimasukkan lagi datanya, dimasukkan ulang dari awal gitu ya untuk ketika ada kesalahan nick. Tapi kalau tidak ada kesalahan dibiarkan saja.
Nah, seperti ini ya. Tadi untuk ubah staff seperti ini ya. Untuk data guru, kalau misalkan ada yang mau diubah ya, contohnya ini statusnya aktif gitu. Nah, ini kita kembali ke simpan. Ini contoh ya, kita simpan. Nah, seperti ini. Maka yang bersangkutan sudah kembali aktif lagi gitu ya gurunya. Oke, itu ya untuk data staff seperti itu ada kolom tambahan lihat staff, ubah staff dan set as out staff atau mengeset yang bersangkutan ini sebagai present atau keluar. Oke, kita akan lanjutkan untuk fitur yang berikutnya. Setelah fitur staff ada fitur murid. Nah, murid yang akan kita laporkan yaitu buku induk. Ini input dan update sama seperti data staff. Jika ada murid yang keluar, ada murid baru, murid yang masuk. Nah, ini kita harus mengupdate data setiap waktu. Ada tombol tambah murid, tombol import murid aktif, tombol download import murid result, kolom aksi. Ada lihat, edit, hapus, set sebagai keluar, set sebagai aktif, perpanjangan perpanjangan beasiswa, dan kita akan langsung masuk ke aplikasinya. Kita masuk ke menu murid. Nah, di sini ada banyak yang kita harus input yaitu buku induk. Nah, ini contoh misalkan ini di buku induk saya sudah ada data-datanya ya. Nah, kalau tidak ada datanya nanti akan kosong seperti tadi di tambah staff. Nah, ini contoh karena sudah ada data-data yang pernah saya masukkan. Nah, sama seperti yang tadi di data staff, ada tombol tambah murid, ada impor murid aktif, di aksi ada set sebagai keluar, lihat, ubah. Nah, tambah murid satu persatu, import murid aktif secara kumulatif atau data banyak ya. Jadi kita bisa pilih salah satu, mau tambah murid, mau import murid aktif. Yang penting datanya sudah kita laporkan. Oke, kita coba satu persatu untuk tambah murid. Nah, untuk murid ya, NIM murid, nomor induk murid. Nah, ini kita harus ya. Jadi tidak boleh tidak, harus menggunakan 9 digit ya. Kita harus menggunakan 9 digit. Nah, ini contoh digit yang terakhir yang saya punya. Ini 37 ya. Nah, ini 37. Oh, NIM-nya yang terakhir saya punya 37. Berarti saya akan menggunakan angka 38 untuk murid yang berikutnya. Nah, untuk NIM seperti yang saya sampaikan tadi menggunakan 9 angka atau 9 digit. Nah, kami sudah siapkan 5 digit pertama itu menggunakan nomor cabang unit masing-masing. Nah, contoh seperti di tempat saya, di laporan saya nomor cabangnya 04372. Kemudian kita menambahkan 4 digit angka lagi. Nah, contoh misalkan tadi ya, yang terakhir di data saya adalah 37, berarti saya akan masukkan angka 4 digit 0038. Nah, 4 digit 0038. Jadi 5 tambah 4 jadinya 9 digit untuk NIM murid. Ini wajib ya, tidak boleh tidak. Nah, kemudian setelah NIM-nya kita masukkan, kita harus masukkan nama muridnya. Nah, kita masukkan ya, misalkan nama muridnya Surya, tempat lahirnya di Jakarta, tanggal lahirnya 1/1/2020. 20 ya sekitar 4 tahun ya. Untuk tanggal masuknya misalkan 1 Juli ya hari ini ya. Kemudian tahapannya tahap persiapan karena baru masuk ya, biasanya masuk ke tahap persiapan, kelasnya Bimba Ayueo, golongannya, nah golongan ini SPP ya, masuknya SPP atau eh, kelasnya gitu ya.
kelasnya. Jadi misalkan yang sering ada itu kan standar S3 ya, seminggu 3 kali. Nah, ini standar 3 gitu. Atau mungkin khusus 3 kali. Atau mungkin kalau ada yang seminggu 4 kali, seminggu 5 kali. Nah, ini disesuaikan saja. Kalau misalkan S3 kan seminggu 3 kali ya. Ada SKS Selasa, Kamis, Sabtu, dan SRJ ya, Senin, Rabu, Jumat gitu. Nah, kita menggunakan S3 yang biasanya. Misalkan S3 seminggu 3 kali. Kemudian SPP-nya diketik sendiri ya. Disesuaikan dengan SPP yang berlaku di unitnya masing-masing. Contoh, misalkan SPP yang berlaku 250.000. Nah, contoh misalkan SPP yang berlaku 250.000 diketik hanya angka, tidak ada tambahan tanda baca, entah itu koma, titik ya, atau RP tidak perlu. Jadi kita hanya mengisikan nominal atau angkanya saja. Contoh 250.000 seperti ini. Kemudian petugas trial ini opsional, boleh diisi, boleh tidak. Nah, kalau misalkan mau diisi, siapa yang menjadi mm, guru trialnya? Contoh misalkan guru trialnya ada eh, anggrek gitu ya, contoh misalkan. Kemudian gurunya bulan. Nah, seperti ini misalkan. Kemudian kita isikan nama orang tuanya. Nah, ini misalkan nomor teleponnya, nomor telepon orang tua disesuaikan dengan nomor telepon yang ada. Note, nah catatan ini kalau ada, kalau tidak ada ya tidak perlu diisikan nanti ya. Kemudian info, nah, misalkan murid tersebut adalah hasil dari humas, gitu ya, humas atau orang yang membawa anak lain untuk bergabung di Bimba. Kemudian alamatnya, nah ini misalkan seperti ini. Kemudian kita cek sekali lagi apakah namanya, tempat tanggal lahirnya sudah sesuai atau belum. SPP-nya, gurunya, oh sudah sesuai. Kalau sudah sesuai bisa kita simpan. Oke, data yang saya update sudah masuk ya. Jadi ada murid baru di sini. Murid baru dengan NIM-nya 38, tanggal masuknya hari ini, umurnya 4 tahun, kelas Bimba, golongan seminggu 3 kali, SPP-nya 250.000, nama ibu gurunya Ibu Bulan. Seperti Oke. Nah, ini ketika kita tambah murid satu per satu, hanya mengeklik tambah murid, kita sesuaikan data-datanya, terus kita simpan. Ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita akan mengimport ya, atau kita mengupload data banyak secara kumulatif gitu ya, secara bersamaan, nah kita bisa menggunakan import murid aktif. Nah, contoh ya, sama seperti tadi di import staff. Nah, kita harus klik dulu import murid aktifnya, kita download template-nya. Di sini akan muncul import murid template. Kita save, kemudian kita bisa buka. Nah, datanya akan seperti ini ya. Kita bisa hapus, kita sisakan ke yang baris pertama saja. Ini ada NIM sampai dengan SPP. Ini adalah template-nya. Nah, kita kembali lagi ke Excel bantuan ya, Excel bantuan dari Bimba. Nah, kita menggunakan karena kita akan import buku induk data murid, jadi kita masuk ke angka 3, import buku induk, kita klik. Nah, sudah saya siapkan juga datanya dari NIM 39441, nama muridnya, tempat lahir, tanggal masuk, petugas trial. Ya, seperti tadi jika ini adalah tanda pagar, ini berarti opsional, boleh diisi, boleh tidak. Ya, ini contoh kalau misalkan tidak diisi. Kemudian nama guru harus diisi ya, yang bertanda bintang ini wajib diisi, tidak boleh tidak. Kemudian nama orang tua, nomor telepon, not. Nah, ini tidak saya isi. Kemudian dari info, alamat. Nah, statusnya sudah checklist semua. Kalau ada data yang salah atau data yang tidak sesuai, maka ada tanda silang. Nah, ini tidak akan bisa diupload. Jadi kita harus pastikan datanya terchecklist atau sudah sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau sudah sesuai, sudah checklist semua, kita bisa klik, ya, kita bisa blok data yang kita siapkan.
yang di paling kanan, terus kita copy ya. Boleh seperti ini, boleh Ctrl C. Ya, silakan bisa disesuaikan. Nah, kemudian untuk pastenya yang berbeda hanya pastenya. Kita menggunakan paste value, jangan lupa ya. Jangan menggunakan paste Ctrl V biasa karena nanti akan ada kesalahan. Jadi kita harus paste value. Kita paste nilainya saja. Nah, sudah, kalau sudah seperti ini bisa kita save ya, bisa klik di sini yes atau bisa Ctrl S. Kemudian bisa kita close atau biarkan terbuka juga tidak masalah. Kemudian kita upload seperti tadi ya, klik tanda merahnya, kita pilih import murid template. Nah, kalau sudah masuk kita import. Nah, murid baru telah berhasil diproses. Kita tunggu sebentar untuk mendapatkan reportnya, laporannya. Kita save, kita buka. Nah, laporannya sudah berhasil, berhasil, berhasil. Tiga data sudah berhasil kita masukkan. Nah, kita kembali lagi tadi ya, sudah masuk ya, namanya Dana Sophie Marlow. Tanggal masuknya sesuai, umurnya sesuai, kelasnya juga sesuai. Nah, seperti itu ya. Ini tadi saya sampaikan, Bapak Ibu boleh menggunakan tambah murid secara manual satu persatu, bisa menggunakan import murid aktif secara kumulatif. Jadi disesuaikan saja. Bapak Ibu merasa lebih nyaman menggunakan tambah murid, silakan digunakan yang tambah muridnya. Merasa lebih nyaman menggunakan import, silakan digunakan import murid. Jadi dipilih saja salah satu. Dua-duanya tidak perlu digunakan atau tidak diwajibkan untuk digunakan keduanya begitu ya, sesuai dengan kenyamanan Bapak Ibu. Kemudian ada kolom aksi di sini. Kolom aksi ini ada set sebagai keluar. Contoh misalkan murid-murid yang sudah keluar bisa kita tandai dengan set keluar. Nah, ini contoh ya. Status sedang berjalan periode 2 tanggal berakhir. Nah, ini juga ada notifikasi terkait beasiswanya. Nah, seperti ini. Ini contoh kita set sebagai keluar ya. Kita set yang murid ini sebagai keluar. Pilihan anak keluar ya di bulan Juni Juli ini biasanya masuk TK atau masuk SD gitu ya. Kita masukkan masuk TK atau SD. Nah, kita bisa set sebagai murid keluar seperti ini. Nah, kalau kita sudah set sebagai murid keluar, sebaiknya kita edit data muridnya. Kan ini di sini masih ada 250.000 ya. Nah, kita edit untuk SPP-nya karena kalau sudah keluar ini kan berarti menggunakan tidak ada SPP yang dibayarkan. Nah, kita ubah menjadi nol SPP-nya. Ya, kita ubah menjadi nol SPP-nya agar tidak ada tagihan di data SPP. Ya, nah kalau sudah kita ubah menjadi nol, kita simpan. Nah, seperti ini. Nah, maka murid yang tadi tagihannya sudah selesai ya, tidak ada tagihan SPP. Jadi dia tidak perlu membayar SPP lagi karena sudah keluar. Data ini tidak perlu dihapus ya, biarkan di sini saja tidak masalah seperti itu. Kemudian ada tadi ya, ada ubah murid, ada lihat murid. Lihat murid sama seperti eh, yang tadi, jadi hanya melihat data murid tidak bisa kita ubah. Nah, kalau kita mau mengubah tadi kita masuk ke ubah murid. Kemudian juga ada perpanjangan beasiswa di sini. Nah, misalkan nih anak ini beasiswa seminggu 3 kali, tapi SPP-nya hanya 200.000, dia mendapatkan beasiswa 50.000 setiap bulan. Ini mau diperpanjang atau tidak gitu. Kalau tidak diperpanjang, berarti SPP-nya yang diubah menjadi SPP normal. Tapi kalau mau diperpanjang, bisa klik yang gambar kalender ini ya. Nah, contoh ini perpanjang sampai. Nah, kita bisa set untuk perpanjangannya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi tanggal berakhirnya akan masuk ke
1 Januari 2025. Seperti itu. Jadi dia akan beasiswanya akan mas berhenti di tanggal 1 Januari 2025. 6 bulan lagi gitu ya, mendapatkan beasiswa 50.000 dalam jangka waktu 6 bulan. Seperti itu ya. Nah, ini untuk buku induk ya. Jadi ini bisa disesuaikan saja. Nah, bagaimana Bapak Ibu kalau ada murid yang cuti gitu ya? Cuti kan dia biasanya ada, entah itu bayar SPP-nya setengah, entah itu tidak bayar SPP, itu kan bergantung kebijakan dari unitnya masing-masing ya. Nah, kita tinggal ubah saja SPP-nya dan kita berikan catatan. Kita masuk ke ubah murid ya, misalkan nama Andre ini cuti gitu ya. Kita pilih gurunya dulu misalkan ya. Kemudian notnya kita isi cuti. Nah, kalau cuti misalkan di unit ya, kalau di sini gitu ya, cuti ini misalkan membayarnya 50%. Nah, jadi kita isi SPP-nya 1, 2, 5 ribu. Nah, di contoh ya, kalau misalkan cuti SPP-nya 50% gitu. Atau kalau gratis ya, kalau cuti tidak membayar, nah ini tidak bisa ya, kita menginput nol itu tidak bisa. Jadi kalau cuti, ini kita bisa input angka 1. Seperti ini. Ini contoh kalau SPP-nya gratis gitu ya ketika cuti. Tapi kalau misalkan ada 50%, 30%, 40% atau berapa persen dari itu disesuaikan dengan harganya gitu ya, dengan SPP-nya. Tapi kalau misalkan SPP-nya saat cuti itu tidak dipungut SPP, tidak diberikan SPP, maka bisa diinput angka 1. Karena kalau kita menggunakan nol ini tidak bisa. Jadi kita harus isi SPP-nya dengan angka 1. Nah, setelah ini tinggal kita simpan. Nah, maka anak atas nama Andre ya, dengan catatan atau notnya cuti. Nah, SPP-nya 1. Nah, seperti ini ya. Jadi ini untuk notnya cuti, SPP-nya 1. Nah, nanti kita akan eh, sesuaikan gitu di laporannya. Oke ya. Jadi seperti itu ya. Ini untuk buku induk ya. Buku induk di kode staff. Jadi ini diinput dan diupdate sesuai dengan kondisi murid di unitnya masing-masing. Kalau ada murid baru ditambahkan, kalau tidak ada murid baru, ada yang murid keluar, tinggal dikeluarkan dan seterusnya ya, disesuaikan saja. Ya, itu untuk buku induk. Kita akan lanjut lagi ke fitur berikutnya. Ada fitur kelima, setting. Setting preference, input, input dan update. Profit sharing atau bagi hasil. Tahun, bulan, dan profit share. Kita masuk ke preference setting ya. Setting, kita masuk ke preference. Nah, di sini ada royalty atau bagi hasil. Ada tahun, ada bulan ya. Kemudian ada profit share. Nah, ini tinggal Bapak Ibu sesuaikan dengan jumlah atau kesepakatan bagi hasil dari mitra dan juga Bimba ya. Bagi Bapak Ibu kepala unit mungkin yang tidak tahu atau belum tahu, bisa konfirmasi ke mitranya. Bu, ini untuk royalti atau bagi hasil yang dibayarkan ke Bimba berapa persen gitu. Nanti akan disampaikan. Oke ya, jadi misalkan ini 10% yang harus dibayarkan setiap bulannya. Nah, tinggal kita input ya. Setiap bulan ini 10, 10, 10, 10, 10 gitu. Jadi 1 tahun. Nah, seperti ini. Ini bisa kita isi. Atau misalkan ada penyesuaian. Nah, nanti tinggal kita update saja penyesuaiannya di bulan apa. Seterusnya bisa kita isi sesuai dengan updateannya. Oke, untuk profit share atau royalti bagi hasil. Kalau misalkan sudah diisi, sudah sesuai, kita tinggal update. Oke, kalau sudah berhasil ya, sudah seperti ini, sudah tersimpan, berarti sudah selesai. Kita tidak perlu membuka lagi preference karena ini ada cukup bisa kita buka atau kita update ketika memang ada eh, pergantian eh, bagi hasil gitu ya, atau mungkin perubahan bagi hasilnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke fitur berikutnya, fitur keenam, keuangan penerimaan.
ada input dan update, tombol tambah penerimaan, tombol import penerimaan, departemen, tahun, bulan, kolom aksi, lihat, dan hapus. Nah, untuk keuangan ini nanti saya akan menjelaskan eh, satu persatu saja ya untuk tambah penerimaannya. Nah, di sini ada departemennya Bimba Ayueo, ada tahunnya, ada bulannya. Kita bisa sesuaikan ya. Misalkan kita mau lihat-lihat lagi SPP di bulan sebelumnya. Nah, ini juga bisa kita sesuaikan. Jadi misalkan SPP bulan Juni, bulan kemarin. Oh, tidak ada. SPP bulan Mei. Oh, ada yang bayar. Nah, seperti ini. Oh, siapa yang belum bayar? Jadi kita bisa lacak gitu ya. Kita bisa cek untuk SPP-SPP di bulan sebelumnya. Nah, seperti itu, disesuaikan bulannya. Nah, kalau ada penerimaan bulan ini, misalkan bulan Juli ya, nah kita tinggal tambahkan penerimaan. Ini contoh tambah penerimaan. Pilih murid. Nah, kita pilih dulu murid yang membayar SPP. Nah, ini contoh, misalkan ada murid yang membayar SPP. Ya, ini namanya Surya gitu ya. Surya tadi murid baru ya. Bayar SPP untuk 1 bulan, bayar untuk tahun dan bulan. Tahunnya 2024. Nah, di sini ya yang Bapak Ibu harus jeli, harus teliti. Ada bulannya. Nah, bulannya ini selalu muncul bulan Januari. Tidak bisa muncul langsung bulan berjalan. Jadi harus kita update. Karena sekarang mau membayarkan bulan Juli, jadi kita pilih bulan Juli. Nah, biaya SPP-nya sudah menyesuaikan 250.000. Nah, ini contoh. Si Surya ini walaupun murid baru tetapi dia ingin mendaftar pendaftaran saja membayar biaya SPP saja gitu ya. Tidak kita laporkan biaya pendaftarannya. Tidak masalah, tidak apa-apa gitu ya. Ini kebutuhan dari Bapak Ibu masing-masing karena kalaupun kita memasukkan biaya pendaftaran, ini yang akan terhitung di bagi hasil hanya biaya SPP. Jadi mau Ibu masukkan pendaftarannya, mau tidak dimasukkan, ini boleh-boleh saja, sah-sah saja. Bergantung kebutuhan dari Bapak Ibu masing-masing, gitu ya. Nah, ini contoh. Untuk Surya yang kita laporkan hanya biaya SPP 250.000. Untuk pembayarannya, nah ini metode pembayarannya misalkan menggunakan edisi atau cash gitu ya, membayar cash. Nah, misalkan unitnya menggunakan cash bisa. Kwitansi ini nomor urut saja, kita bisa isi angka ya satu misalkan. Oh ini dia pembayar pertama, jadi saya kasih angka satu boleh. Tanggal penerimaannya disesuaikan. Tanggal penerimaan sekarang tanggal 1 Juli. Tinggal kita submit. Kita cek dulu sudah benar atau belum. Oh sudah. Kalau sudah kita submit. Nah seperti ini ya. Jadi untuk kwitansi nomor satu secara cash bulan Juli. Metodenya manual atas nama Surya membayar 250.000. Nah, misalkan ada yang bayar lagi ya tinggal kita masukkan lagi. Misal tadi ada murid baru juga namanya Dana gitu ya. Bayar SPP untuk 1 bulan. Bayar untuk tahun dan bulan 2024 bulannya Juli ya, Juli ya. Jangan sampai salah. Nah, kemudian penerimaan produk lainnya misalkan kita mau set ini, contoh ya. Kalau misalkan mau melaporkan pendaftaran ini hanya sebagai intern saja boleh, tidak masalah. Misalkan pendaftarannya 200.000 gitu ya untuk biaya pendaftarannya. Kemudian untuk lain-lain tidak ada. Nah, ini contoh juga misalkan, oh si Dana membeli tas, mau kita catat juga tidak masalah ya. Misalkan anak ini membeli kaos ya, ini sebagai catatan saja untuk unitnya masing-masing. Kalaupun tidak digunakan tidak masalah, membeli tas seperti ini. Nah, maka akan tercatat. Tetapi untuk pendaftaran kaos anak, tas Bimba, nah ini tidak akan masuk ke royalti atau bagi hasil yang harus dilaporkan ke Bimba. Nah, nanti akan ada breakdownnya di data SPP atau di laporan bagi hasil seperti itu. Jadi ini tidak masalah ya kalau misalkan mau dilaporkan di laporan ini boleh ya. Jadi tidak tidak masalah gitu, tidak akan mempengaruhi bagi hasil yang sudah disepakati. Kemudian misalkan mode pembayarannya menggunakan transfer juga bisa ya. Yang penting unitnya eh,
sudah bisa transfer seperti itu. Kemudian nomor kwitansinya karena dia membayar nomor dua gitu ya. Nah, di bulan ini dia pembayar nomor dua, kita kasih kwitansi nomor dua seperti itu. Nah, kita cek terlebih dahulu sudah sesuaikah, terutama untuk bayar tahun dan bulan ini yang sering keliru ya. Jadi Bapak Ibu harus pastikan di sini sudah sesuai. Kemudian tanggal bayarnya kita set sesuai dengan tanggal bayar sekarang atau tanggal bayar sesuai dengan pembayarannya. Kita submit. Nah, maka akan masuk ya. Jadi, nah ini totalnya 500.000, tapi ada breakdownnya nanti ya. Kita cek lagi. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu untuk penerimaan SPP-nya. Jadi, kalau misalkan ada lagi silakan tambah penerima seperti itu. Oke, baik. Itu untuk penerimaan ya. Penerimaan tadi ada lihat dan hapus. Nah, di sini tidak ada edit ya Bapak Ibu. Kalau misalkan salah, data ini salah atau pembayarannya salah, ini tinggal dihapus kemudian isi ulang ya. Isi dari awal lagi ya, tidak bisa diedit. Jadi hanya hapus dan isi kembali tambah penerimaan seperti itu. Oke, baik kita masuk ke fitur ketujuh, fitur keuangan. Data SPP, Departemen Tahun Bulan Kolom Sudah Bayar. Hanya pengecekan ya. Ini hanya pengecekan Bapak Ibu. Jadi kita masuk ke keuangan data SPP. Ya, data SPP. Nah, ini di sini ada departemennya Bimba Ayuweo, tahunnya 2024, bulannya Juli. Sama seperti tadi bulannya bisa kita setting ya. Jadi misalkan oh bulan Juni siapa yang belum bayar, bulan Mei siapa yang belum bayar, siapa yang sudah bayar. Nah, ini ketahuan semuanya di sini. Bulan Juli gitu ya, tinggal kita sesuaikan. Nah, ini ada sudah bayar dua murid 500.000 ya, sesuai dengan SPP-nya. Walaupun tadi ada pendaftaran, tetap yang masuk ke data SPP hanya pembayaran SPP-nya saja. Belum bayar ada 11 murid ya, dengan total penerimaannya sekian. Ini yang satu tadi yang cuti seperti itu ya. Nah, di sini ada keterangannya yang sudah bayar, ini yang belum bayar silang ya. Kalau yang sudah bayar, nah dia akan berubah menjadi checklist seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini kalau sudah bayar dia akan checklist. Nah, kalau belum bayar dia akan silang. Nah, seperti ini. Ini sebagai bentuk atau sebagai acuan Bapak Ibu. Murid-murid mana saja yang belum bayar, nah bisa dilihat dari sini. Oh, ini silang, 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 silang. Seperti itu. Berarti belum bayar. Kalau yang sudah keluar seperti ini tidak perlu bayar ya, karena nol ya. Oke, ini untuk data SPP. Ya, data SPP. Kolom sudah bayar. Kemudian yang kedelapan, keuangan bagi hasil. Kita masuk ke data SPP tadi ya. Sekarang bagi hasil. Nah, ini untuk laporan bagi hasil di sini ya. Ada departemen, tahun, dan bulan. Nah, kita juga bisa cek bagi hasil bulan sebelumnya. Bagi hasil bulan Mei contoh. Ini kita bisa sesuaikan dengan bulannya. Contoh misalkan kita mau lihat bulan Juli. Nah, di sini akan muncul bagi hasilnya. Kita bisa perbesar di sini. Untuk akumulasinya, murid aktif bulan lalu 9, murid barunya 4, murid keluarnya 1, murid aktif 12, murid yang harus bayar SPP 12, murid yang sudah bayar SPP 2, murid yang belum bayar SPP 10, murid yang sudah bayar pendaftaran 1, 200.000, murid yang bayar SPP 2. Total pendapatan SPP 500.000, persentase royaltinya 10%, royalti yang dibayarkan 50.000. Jadi untuk pendaftaran ini tidak masuk ke royalti. Jadi aman. Jadi silahkan, boleh dilaporkan, boleh tidak masalah. Sesuai kebutuhan dari Bapak Ibu masing-masing. Tapi untuk memudahkan selayaknya ya, sebaiknya sih diinput gitu untuk memudahkan laporan Bapak Ibu juga kepada mitra seperti itu. Nah, ini ya untuk laporan bagi hasil. Jadi kita bisa cek setiap bulannya bagi hasil kita seperti apa, ini bisa kita cek. Oke, berikutnya yang ke-9, keuangan kirim laporan berulang setiap bulan ya, berulang setiap bulan. Ini ada tombol tambah data, departemen, tahun dan bulan.
Nah, ini contoh misalkan mau kirim laporan ya. Nah, kirim laporan ini kita untuk melaporkan eh, royalti kita ya. Royalti sudah dibayarkan kepada Bimba. Tinggal kita tambah data, kemudian kita pilih tanggalnya. Misalkan kita laporannya bulan kemarin gitu ya, bulan Juni. Untuk laporan bulan kemarin contoh. Kemudian kita drag and drop bukti pembayarannya. Bukti pembayarannya, bukti pembayaran kepada YPAI kita eh, masukkan, kita input ke sini agar bisa dicek oleh tim pengawas. Nah, ini contoh ya. Nah, contoh ini pembayaran yang sudah dikirimkan gitu. Kita kalau sudah tinggal kita update. Ya, harusnya muncul di sini ya. Coba saya ulangi Tahunnya dulu. Pak, bulannya Pak Arif yang sebelah kanan. Oh iya, tadi untuk bulan Juni ya. Nah, tadi karena saya melaporkan laporan bulan Juni gitu. Nah, di sini ini sudah masuk ya, kita royalti. Kalaupun nanti kita melaporkan bulan Juli ya, kita di sini masuknya bulan Juli. Nah, seperti ini untuk pendaftarannya. Jadi nanti tinggal kita tunggu konfirmasi dari tim kemitraan. Oke, itu ya untuk tambah laporan seperti itu. Jadi upload yang diupload bukti bayarnya ini bukti bayar untuk bagi hasil ya, bukan bukti pembayaran SPP dari siswa atau dari murid. Jadi yang diupload bukti pembayaran royalti mitra ke Bimba. Oke, itu untuk kirim laporan. Berikutnya ada DPU. Ini yang terakhir, DPU, data perkembangan unit, dan departemen, tahun, data pertumbuhan murid atau perkembangan murid, murid, keuangan, grafik, perkembangan data. Kita pilih DPU. Nah, di sini ada departemen, tahun, data perkembangan unitnya, nomor cabang sampai statusnya. Nah, ini ada nama murid, jumlah murid, ada keuangannya per bulan, tiap bulan ada laporannya, jumlah royalti yang dibayarkan juga disesuaikan dengan SPP. Nah, untuk laporannya nanti akan masuk di sini ya. Nah, kalau misalkan nanti laporannya sudah kita di-approve oleh pusat, nanti di sini akan ada hasil approval-nya tanggal ya. Nah, kemudian ini untuk Juli tinggal kita nanti laporkan di akhir bulan ya, akhir bulan atau mungkin batasnya itu biasanya tanggal 5 ya, tanggal 5 bulan selanjutnya. Nah, itu nanti bisa akan bulan depan bisa kita update seperti itu. Lalu ada grafik data perkembangan unit dari bulan Januari sampai dengan Juli gitu ya. Nah, ini seperti ini. Misalkan ini grafiknya dari bulan Januari. Nah, ini terpantau menaik gitu ya. Nanti kalau muridnya turun juga di sini akan turun menyesuaikan seperti itu. Oke ya, jadi itu Bapak Ibu sekalian untuk training aplikasi pada hari ini sampai dengan DPU ya. Jadi hanya ada 10 fitur yang Bapak Ibu nantinya akan input dan pengecekan. Untuk yang lain-lainnya ya, misalkan di murid ini kan masih banyak. Nah, ini tidak perlu diabaikan saja gitu. Bapak Ibu cukup untuk mengikuti fitur utama ini agar memudahkan Bapak Ibu untuk pengisian seperti itu. Oke, baik ya Bapak Ibu semuanya. Saya kira cukup untuk trainingnya ya, training aplikasinya, pemaparan materi dari aplikasi unit. Untuk selanjutnya kita nanti bisa tanya jawab, silahkan ya dari Bapak Ibu semuanya yang mungkin masih bingung terhadap aplikasi laporannya bisa langsung
nyalakan mikrofonnya ataupun raise hand terlebih dahulu. Nah, nanti akan dibantu jawab oleh Bu Lucy dan Bunda Nani. Silakan, Bapak Ibu sekalian. Jika ada yang ingin bertanya ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Arif untuk penyampaian materi training aplikasi laporan ya. Semoga pemberian materi hari ini cukup jelas dan gamblang ya istilahnya seperti itu. Jadi silakan Bapak Ibu apabila ada yang memang belum dipahami perihal aplikasi untuk laporan unit aktif ya. Karena sebenarnya tujuan kita membuat aplikasi ini untuk mempermudah mitra-mitra membuat laporan ya, yang sudah disepakati kedua belah pihak ya antara mitra dengan Bimba EWO, sesuai juga dengan berapa besarnya seperti itu. Jadi aplikasi ini sebenarnya kalau sudah kita jalankan atau kita sudah ikuti atau sudah kita lakukan setiap hari itu mudah gitu loh. Awalnya aja memang agak sulit bingung gitu, tapi lama-lama kalau udah masukin tiap hari gitu loh, oh ada murid baru satu masukin. Apa namanya, oh ada pembayaran musik murid baru masukin langsung laporan gitu, jadi lebih mempermudah, jadi nggak dikumpulin sama ibu. Biasanya kan bapak ibu memberikan laporannya itu sebulan sekali di akhir bulan gitu ya. Untuk kali ini langsung aja bapak ibu bisa membuat laporannya setiap hari gitu loh, jadi nanti di akhir bulan tinggal menghitung aja. Terus sebelum dihitung dicek dulu benar nggak ini sesuai nggak sama yang di apa namanya di data Bapak Ibu gitu. Nanti kalau sudah benar di awal bulan tanggal 5 sudah bisa membayar apa namanya bagi hasilnya gitu ke Bimba IWO seperti itu. Jadi tidak jadi lama-lama gitu. Jadi ada yang lalu-lalu kan dikumpulin dulu sebulan terus dihitung gitu. Nah, sekarang lebih mempermudah gitu. Satu, ada satu murid masuk, masukin SPP-nya gitu. Kalau kalau sudah, apalagi kalau mitra-mitra baru ya, yang unitnya, muridnya, sorry, muridnya itu belum sampai 50, untuk masukin data itu lebih mudah gitu. Namanya per hari masukin 5, 10, 10 hari udah selesai gitu untuk masukin database muridnya lah seperti itu. Nanti tinggal tiap bulan tinggal masukin per SPP aja gitu. Ya. Oke, apa ada yang ingin ditanyakan? Silakan raise hand atau menyalakan apa mikrofonnya langsung. Buat Bapak Ibu yang sudah menggunakan, alhamdulillah, atau masih bingung, apa namanya, belum belum paham nih, apa sih gitu, seperti itu ya. Tentang tentang apa? Tentang masukin data muridnya. Biasanya masukin data murid ini yang agak kebingungan, apalagi kalau muridnya itu sudah banyak ya. Nah, itu gimana caranya gitu. Bisa seperti itu ya. Ya, bisa Bun. Ya, itu sudah ada Bimba Iweo Purwodadi yang raise hand. Silakan. Monggo, silakan dengan Bapak Ibu siapa namanya. Iya, izin bertanya Ibu. Semisal Suaranya kurang jelas, Bu. halo, Kejauhan ya mic-nya ya. Ya, harus mendekat ke Deket sumber bener suaranya, Bu. suaranya di oke. nah. Dengan Ibu siapa, Bu? Saya dengan Ibu Ayu, izin Ibu bertanya. Ayu, oke. Kami kemarin kan sempat ingin masukkan data anak, jadi Mm-mm, dia kan melakukan pembayaran di akhir bulan Ibu, di tanggal 29. Nah, mm-mm. namun ketika itu kan dia transfer melalui metodenya transfer. Ya, Dan dia transfernya itu di sekitar jam 6 sorean, apalagi itu kan juga sudah tutup Ibu. ya. Dan kita masukkan di tanggal satunya kayak gitu. Mm-mm. Sedangkan tanggal 30 kan tanggal hari Minggu. Minggu. Mm-mm. Nah, itu lebih baiknya ketika kita input data pelaporan itu di tanggal satunya atau tanggal 29-nya. Oke, baik. Mungkin Bu Lucy bisa bantu menjawab ya perihal SPP-nya ini masuk
laporan bulan kemarin atau bulan ini seperti itu ya. Ya, Ibu. Ya, baik. Silakan Bu Lucy. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bunda, saya mau bantu jawab untuk pertanyaan dari Bu Ayu perihal pembayaran yang di akhir bulan ya, Bun. Itu kalau lebih baiknya sih dimasukkannya di tanggal murid itu membayar. Jadi Sesuai bulannya dimasukkan, ya. iya, disesuaikan. Jadi tanggal 29 aja, Bu. Biar Ibu juga nggak bingung nanti pas ngitung royaltinya. Gitu sih, Bun. Oke. Bisa dipahami ya Bu Ayu? Iya, Ibu. Tapi untuk Ah, kwitansinya sendiri itu kita ah, tuliskan di tanggal 29 atau di tanggal satunya. Sedangkan kalau setiap harinya kita kan melakukan pelaporan untuk mm-mm. pendapatan di hari tersebut seperti itu. Kalau nanti kita tuliskan di tanggal 29, sedangkan kita tanggal 29 kan memang belum kan sudah selesai karena kan tutup kan jam 5 seperti itu, Ibu. Oke, Nah, itu oke, gimana, Ibu? oke, baik. Saya coba bantu ya. Apa itu seandainya kalau itu murid baru bisa dibuat laporan bulan berikutnya. Tapi kalau muridnya itu murid lama, nanti dianggapnya piutang Bu di bulan berikutnya gitu. Jadi masukin aja per akhir bulan kemarin gitu, 29 Juni gitu. Walaupun dia bayar 1 Juli, nah itu kita anggap bayaran untuk bulan Juni gitu ya. Jadi kalau kita masukin nanti bulan Juli dianggapnya piutang gitu. Paham ya? Oke, ya baik. Ibu, terima kasih. Kalau murid baru bisa aja kita kita kan murid baru biasanya kan bayarannya akhir bulan nih. Nanti masuknya pokoknya pendaftarannya masuk di akhir bulan tanggal 29 Juni terus dia SPP-nya untuk bulan Juli. Nah, itu bisa kita masukkan SPP bulan Juli. Khawatirnya nanti tentu ada perhitungan untuk fee atau apa progresif guru gitu kalau masuk bulan berikutnya kasihan gurunya nggak dapet bulan kemarin gitu ya progresifnya seperti itu bisa dipahami ya Bu. Iya, Ibu, terima kasih, Ibu. Oke, baik, terima kasih Bu Ayu. Baik, selanjutnya. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain. Nah, Ibu Siti Latifah sudah membuka mikrofonnya. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Dari unit mana Bu? Saya dari Tegal Alur. Tegal Saya Alur. baru masuk, ya, saya baru masuk di Bimas ini baru 2 bulan. Sebelumnya? Sebelumnya belum Sebelumnya, pernah pakai. sebelumnya Belum. saya pernah, tapi saya sempat istirahat. Ah, Tapi saya kembali lagi aktif 2 bulan ini. Setelah saya periksa di eh, nomor induk murid itu banyak murid-murid yang sudah tidak aktif lagi, bahkan dari 2023. Itu bagaimana? Ya, langsung dihapusin aja. Oke, baik. Bisa dibantu dulu sih Bisa. murid-murid yang sudah tidak Iya, aktif. Murid tidak yang aktif sudah aktif di 2023 ya, Bu, di udah tidak set. aktif lagi, tapi Iya. masih di sini masih di save. Kalau ada murid yang sudah keluar, itu jangan dihapus, Bu, tapi kita set sebagai murid yang keluar. Iya, Boleh lanjut sambil ya. dicoba, Pak Arif? Oh, coba diperbaiki aja di yang Bukan tidak coba aktif. diperbaiki, Bu. Lebih tepatnya maksudnya di set sebagai murid keluar gitu, Bu. Jadi datanya di tidak dihapus. Iya. Iya, Ini caranya ada di murid, lalu ke buku induk, ya, lalu dipilih muridnya. Misal yang Manda ya, Bu. Ini Manda di set keluar di sebelah kanan. Ada set ya, sebagai keluar. ya, Pilih alasan keluarnya. ya, Lalu tanggal keluarnya di bulan apa, tahun berapa. Ini disesuaikan dengan tanggal keluarnya. ya,
lalu set sebagai keluar. Nanti dia akan otomatis menjadi murid yang keluar di bulan tersebut. Seperti itu, Bu. Terus di SPP-nya nanti dibikin satu atau gimana? Seperti Ya, apa? untuk SPP-nya, untuk nominal SPP-nya juga nanti ubah murid. Untuk SPP-nya dirubah menjadi 0 jika muridnya keluar, lalu Oh gitu. lalu disimpan. Oh gitu aja ya, nggak Ya, ada seperti itu, Bu. baik. Jadi jangan dihapus ya datanya. Iya. Oke. Baik, terima kasih informasinya. Sama-sama, Ibu. Oke, ada lagi? Ya, silahkan Bapak Ibu yang lain ya untuk bisa bertanya. Nah, langsung bisa membuka mikrofonnya atau raise hand terlebih dahulu. Boleh, silahkan. Oke, baik. Ada lagi yang ingin bertanya? Atau saya yang bertanya nih? Sepertinya begitu, Bun. Oh gitu ya. Jadi maunya ditanya ini ya. Oke, kalau begitu saya bertanya aja deh. Unit Ibu Kutilang Raya ini. Dengan Ibu siapa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa, Bu? Saya dengan Ibu Nata, Ibu Nani. Oh, Bu Nata, apa kabar? Alhamdulillah sehat Ibu. Semoga Alhamdulillah. demikian dengan Ibu Nani. Amin, amin, amin ya Robbal Amin. Alamin. Baru, Amin. mohon maaf nih kalau ke kantor sayanya nggak ada ya. Iya nggak apa-apa Ibu. Alhamdulillah sudah sedikit menyimak, sudah Apa? sedikit paham, tinggal Ya, prakteknya Bu. ya, ya. Insya Allah Mudah-mudahan langsung dipraktekkan. ya memang wajib untuk unit-unit aktif ya menggunakan aplikasi ini karena udah hampir 2 tahun lalu kita apa mempromo, istilahnya menginformasikan untuk mitra-mitra aktif wajib menggunakan aplikasi gitu. Ya. Setiap hari memang kita memperbaiki, mengembangkan aplikasi-aplikasi yang kita gunakan ya untuk agar mitra mudah untuk membuat laporan seperti itu. Baik, Nah, Ibu. apa namanya? Dengan cara seperti ini, dengan apa namanya secara online, mitra juga akan mengetahui nih, umpamanya mitranya nggak di Dari unit gitu tempat. loh, nggak di tempat, yang laporan KU-nya gitu. Setiap hari kan bisa dicek gitu, ada laporan apa nih gitu loh. Jadi kita nggak harus datang ke unit mitranya seperti itu, bisa kita cek dari laporannya gitu loh. Izin Berapa bertanya, masuk duit, berapa gitu. Jadi tercatat gitu semuanya. izin bertanya Bu. Jadi Monggo silakan. nanti seperti saat ini kan bulan Juli, ini Mm-mm, sudah ada laporan siswa keluar dan siswa masuk. Itu langsung mm-mm. diinput saja per Langsung, harinya bisa ya Bu langsung, ya? langsung Jadi diinput. per hari. Jadi Betul. nanti setiap bulan KU tinggal input aja, tinggal kirim laporan. Kalau kalau perlu tiap hari dikirim, setiap dikirim laporan, maksudnya Heeh. setiap masukin data langsung kirim laporan gitu loh Bu. Jadi kita nggak tunggu 1 bulan gitu. Bisa langsung, mamanya habis input dikirim laporannya. Nanti masalah pembayaran kan nanti akhir bulan gitu, setelah setelah apa namanya kita cek semuanya. Kan kalau kalau ada salah kita bisa perbaiki, kita bisa revisi seperti itu. Tapi laporannya tetap dikirim tiap 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 bulan, tiap hari gitu loh.
Ya, setiap ini hari. tadi saya coba bicara sama KU, hari Mm-mm. Kamis kan kita ada BBB ya, Meeting. Bu ya. Oh ya, BBB. Jam 1 kan kita nggak ada kelas, Bu. Dari Betul. jam 1 sampai jadi kan kalau ada Evaluasi ya. iya, jadi dikirim laporan, jadi biar tidak ada telat lagi, dikirim Betul. laporan. Mm-mm. Lalu nanti setiap akhir bulannya, akhir bulan Juli, maaf, Mm-mm. tiap tanggal 5, Mm-mm. itu dikirim loyaltinya begitu. Betul. Iya. Tiap. Mm-mm. Jadi tiap hari Kamis ya, setiap hari Kamis saya sudah sampaikan ke bagian kepala unit Mm-mm. untuk diubah Upload. ada siswa masuk, dimasukkan, Betul. yang keluar dikeluarkan begitu ya Bu ya. Betul. Pokoknya setiap hari ya kalau ada laporan ke mitra ya monggo dilaporkan seperti itu loh. Baik, Tidak baik, hanya lewat WA atau apa, Bu, coba kirimin laporannya. Mitra ya bisa ngecek gitu langsung di aplikasi tersebut seperti baik itu. Ibu. Sudah jelas Ibu, terima kasih sekali atas Baik, bimbingannya, terima atas kasih kembali semua Bu Nata. informasinya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya ada unit paling jauh siapa ini ya? Wah, ini ada unit paling jauh ini, unit Marunda. Mm-mm. Halo Ibu Siwi. Halo, iya. Assalamualaikum Assalamualaikum. Bunda. Apa Waalaikumsalam. kabar? Alhamdulillah, Cantik. baik. Masya Allah. Ya, saya udah ketakutan ditanya juga sama Bunda. Habis mau nanya Bimba Marunda nggak jawab ya jawab tanya aja lah. Aduh, deg-degan saya dipanggil Bunda. Ternyata rasanya ditanya gini ya. Reuni Bu Siwi. Iya, Pak, ya Allah. Iya ini kapan ini mau main ke kantor Bu Siwi? Aduh Aduh, sibuk sama pengen anak banget. bayinya pasti gitu deh. Ya, bisa buat jadi alasan ya Bunda ya. Insya Allah. Apa sibuk dengan bayinya tapi buka unit lagi. Wah, kalau diundang dengan senang hati. Kalau datang-datang aja emang nggak apa-apa Bunda. Apa kabar Bu Siwi? Alhamdulillah baik Bunda. Bunda juga sehat. Pak Arif Alhamdulillah. sehat. Alhamdulillah Bu Siwi sehat. Bu Baik Lucy Bu Siwi, nih. Iya ini Bunda. belum menggunakan aplikasi atau gimana ini? Udah Bunda. Udah, baik. Udah. Ada Jadi ada kesulitan atau ada enggak lah buat Bu Siwi mah iya karena dibantu suami yang ngerti yang IT canggih. ya. Kalau saya kan agak-agak gaptek ya Bunda ya. Bunda pasti paham. Oke. Alhamdulillah ngebantu banget sih Bunda. Terima kasih Nah, banyak ya. Selalu melakukan perbaikan. perbaikan terus-menerus. Betul, Luar betul. biasa. Baik. Ini sayanya ngerasa terbantu di unitnya. Aduh Bu Siwi tiap hari jadinya gitu. Iya benar, ya benar. Bu Siwi kan unitnya banyak nih. Jadi Masya Allah, amin. jadi nggak perlu datang ke unit, hanya laporan via online ini kan udah tahu ya. Iya, Hari ini ada laporan, hari ini jadi ada bisa bahas bayaran, yang hari ini lain. ada murid baru apa seperti itu ya. Jadi bisa bahas yang lain ya Bunda. Betul, jadi bisa bahas perkembangan apa yang bisa apa namanya bisa diperbaiki di unit gitu loh, gitu ya. Betul Bunda. Terima kasih Oke. banyak Bunda dan tim Pak Arif, Bu Lucy. Terima kasih kembali Bu Lucy. Bu Lucy, Bu Bu Lucy. Siwi. Tadi saya lihat ada nama Bu Siwi langsung gemeter, Bun. Wah, Loh, saya yang gemeter Senior katanya ya, kemarin. Iya, senior Masya senior. Allah. yang biasa memberikan materi, Mas. Ah, ah. Jadi gugup ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Bu Siwi telah Baik Bunda. berpartisipasi. Baik, selanjutnya saya mau jalan-jalan lagi atau ada yang ingin bertanya ini? Ada unit Petamburan, Ibu Oli ya? Ibu Oli Rini kalau nggak salah.
atau ada Bapak, ada Pak Indra ini. Pak Indra dari unit Lebak ya kalau nggak salah. Lebak Lestari. Hmm. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan atau mau di- ditanyakan? Sendang Mulyo di mana nih? Atau ini nih Ibu dari unit Palebon. Palebon di mana Bu? Selamat siang Ibu. Semarang ya, Palembang ya. Palebon banyak di Semarang ada di mana namanya? Palebon di mana ya Bu? Halo Ibu. Selamat siang, Bu. Selamat siang Ibu. Dari unit Iya, Palebon. Palebon di mana ya Bu? di Semarang. Oh Semarang bener Mas Arif. Iya. Ini saya sedang mencoba ininya, Bu. Apa Apa Ibu? Monggo silakan. Apa yang aplikasinya? belum belum mengerti silakan. Ini Mumpung kena lagi ada ahlinya. daftar stafnya kok ini ya, Bu. Saya kan baru ini. Mm-mm. Apa itu? Kok apa nicknya sudah kepake terus ya? Kok ditolak terus ya? Masa Untuk nick Ibu saya masukinnya coba. sesuai nomornya enggak? Namanya nomor nomor urut aja kalau NIK Bu 001, Heeh. Saya 002. masukin 1 ditolak. Terus 01 ditolak, 01 ditolak. Coba Mas Arif bisa bantu Mas Arif. Iya, sebelumnya udah pernah di-input nggak, Bu? Udah pernah menginput nama Belum, nicknya belum. belum Ini sama saya sekali. belum. Kalau Saya kalau unit baru soalnya, Pak. Jadi ini hmm, mungkin pernah dibuat untuk percobaan ya. Kalau misalkan dari 02 bisa nggak, Bu? Tapi nanti kalau dicoba dari 02, kalau misalkan 2 atau 02, kalau misalkan masih tidak bisa pakai di awal 11 tidak masalah. Itu kan hanya nomor urut ya gitu untuk mengurutkan saja gitu. oh iya, ini saya coba coba depannya saya kasih nama unit nomor unitnya Nomor dulu gitu. unit ya Gimana, Pak? boleh, bisa nomor Hmm, cabang unit terus nomor urutnya ya. bisa. ah. Saya coba dulu ya, Pak. Ya, silahkan. Oh, sudah berhasil. Berhasil, Pak. Ya, berhasil. Jadi bisa Ya. menggunakan nomor urut itu ya, Bu. Iya. Teriak dong Bu, berhasil, berhasil gitu. Iya, Bu. Nanti jika ada yang Kayak Dora dong. Monggo Pak, monggo Pak, monggo Bu. Kalau belum ada yang paham bisa Iya, kirim WA langsung ke Bu Lucy, Pak Arif, atau saya, atau Pak Patih juga boleh gitu, ya. betul. Terima kasih. Oke, sama-sama Ibu. Oke, selanjutnya ke Cimahi ini. Cimahi unit apa ya? Banyak unitnya. Halo dengan Ibu siapakah di Cimahi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa?
Ya, perkenalkan Ibu, nama saya Nurhayati. Ibu Nurhayati Kebetulan, ya betul. dari Kebetulan unit Cimahi, unit apa Ibu? unit Cimahi. Oh, emang namanya unit Cimahi gitu ya? Ya betul. Ah, Jadi oke. pas tengah kota gitu. Nomor nomor unitnya berapa? Jadi Oke, baik dengan Ibu Nurhayati. Baik. betul. Kebetulan Udah. Ibu, Ah, ah. saya itu unit baru. Oh, iya 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 iya. Unit Ah, baru. Jadi gimana ya? Belum pernah pengalaman. mm-mm, Jadi paling yang ini, yang hari ini paling nanti dipraktekin gitu ya mm-mm, Bu ya. Kalau betul. misalkan ada pertanyaan, Mm-mm. ini juga belum dipraktekin jadi bingung. Ya, nggak apa-apa. Yang penting dipelajari dulu istilahnya Iya. aplikasinya ini. Oh, Ibu sudah paham dulu cara masukin murid seperti apa datanya. Terus setelah data Betul. masukin murid, masukin SPP kalau sudah ada murid yang daftar ya. Ya. Pendaftaran apa seperti itu. Nanti dipelajarinnya dulu, dibuat contohnya gitu. Nanti kalau memang mamanya masukin aja dulu nama siapa namanya. Namanya masukin murid siapa si A gitu. Nanti alamatnya si B, alamatnya di B gitu. Terus nomor teleponnya 00088 berapa gitu. Dicoba aja dulu nanti kalau sudah ada muridnya, nah yang ini tinggal dihapus seperti itu kalau Oh, contoh gitu ya. siap sih. Contoh Iya. si A, contoh si B gitu, seperti itu ya. Iya, Ya, siap Bu. nanti kalau Ya. memang ada apa namanya yang belum paham bisa WA ke Iya, saya, siap ke Bu. Bu Lucy gitu ya. Ya, iya siap, Oke, siap. baik. Terima kasih Ibu Terima Nur. Selamat kasih. belajar. Ya. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Sendang Mulyo juga di Semarang ini sepertinya. Ya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa Ibu? Dengan Bu Eli. Ibu Eli dari Sendang Ya, Mulyo. Unit baru ya Bu? ya unit baru. Mm-mm. Dulu Dulu pernah. It- mic-nya dibuka Bu. Nah ya. Ya, Ibu ada yang ingin disampaikan? hmm, karena baru ya Bu, saya masih masih banyak Belajar. belajar. Ya, nggak Heeh. apa-apa. Emang kita harus Saya banyak mau belajar. menanyakan ini kan saya baru mempelajari yang untuk profil unit. Mm-mm. Yang di profil unit itu awal kontrak sama akhir kontrak itu dari profil unit sama lisensi itu sama Nanti atau berbeda ya, Bu? gini, kalau yang profil unit itu nanti diisi sama database atau sama kantor pusat, Bu. Oh, Jadi mitra hanya mengecek aja sesuai nggak nih gitu. Nanti kalau namanya profil unitnya, nama mitranya kok beda ya sama mitra saya, nah itu bisa dilaporkan tapi seperti itu. untuk yang Kalau awal kontrak sama akhir awal kontrak itu beda, gimana, Bu? kalau awal kontrak ya tanggal kontrak awal, terus akhir biasanya kerjasamanya berapa tahun? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun seperti itu. Itu sama-sama lisensi apa enggak, Bu? Lisensi sama kontrak sama, ada Kalau di bedanya. Heeh, di Ah, gitu. Sendang Mulia, di Sendang Mulia berbeda, Ibu. Oh, Heeh. gitu. Nggih. Oke, nanti bisa di WA ke saya ya di profil unitnya sama Hmm. kirim lisensinya ya. Nanti Ya, bisa siap. diperbaiki Siap, di siap, siap, profil siap. unitnya. Oke, 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 oke. baik. Siap. Baik, terima kasih Bu Eli Terima untuk kasih, Ibu. informasinya. Salam Salam kenal. Ya, kenal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Selain laporan juga boleh. Kalau ada yang bingung nih, untuk pembayaran menggunakan virtual account Mandiri, bagaimana caranya?
Halo, apakah ada yang masih ingin bertanya? Kalau sudah tidak ada, kita kembalikan ke Pak Arif. Ya, baik. Terima kasih Bunda dan juga Bapak Ibu sekalian ya. Jadi misalkan nanti masih ada yang kurang paham atau bermasalah gitu ya pada aplikasinya. Nah, nanti Bapak Ibu semuanya bisa menghubungi secara offline ya, secara WA ya. Nanti tadi di laporan juga sudah ada nomornya atau misalkan kalau memang punya nomornya, nomor saya atau nomor Bunda atau nomor pengawasnya boleh nanti Insya Allah akan disampaikan kepada kami dan kami akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian ya. Oke, baik. Bapak Ibu Mitra dan juga Kepala Unit, pada siang hari ini kami rasa sudah cukup ya untuk pertemuan di training aplikasi Bimba Ayueo dan semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa membawa kebermanfaatan kepada kita semuanya dan juga masyarakat pada umumnya. Amin. Ya, baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kerjasama dan partisipasi dari Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kehilafan dalam memberikan materi pada proses pembelajaran pada hari ini. Kita bertemu lagi di training aplikasi berikutnya. Saya akhiri pertemuan kali ini dengan wawul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, Tetap tetap semangat semangat dan dan terus terus belajar. belajar. Relawan Bimba, Berbuat berbuat baik baik dengan dengan bijaksana. bijaksana. Terima kasih Pak Arif, Terima terima kasih kasih Bapak Ibu Bunda. Mitra. Sampai jumpa bulan depan. Dadah.